begitu dicetuskan malam itu juga, disitulah diiklankan Kak dari masing-masing kampus bahwasanya kita membuat komunitas anak kos Medan sebagai wadah silaturahim antar anak kos dari manapun asalnya, apapun agamanya, ditambut di kulitnya ketika mereka anak perantauan, kita semua adalah saudara. Yakin ya kalian kalau misalnya ada kawan kalian yang belum itu terlambat lah dikasih uang sama orang tuanya di kampung, kalian rangkul nggak sih dia gitu untuk sama-sama dia kelaparan gitu? Kalau secara realitanya kita tidak seperti dia, mungkin kita lebih memberitahu ini ada kegiatan yang mungkin bisa kita buat usaha tadi, jual keripik gitu kan, kita kasih kerjaan. Kita tidak memberikan langsung uang, tapi kita solusi bagaimana caranya. Ini ada loh, kalau memang mau teman-teman butuh dana uang, kita mempunyai pabrik keripik juga. Kebetulan Dewan Penasihat kita lah itu mempunyai pabrik keripik. Jadi dia juga menawarkan kepada anak-anak kos yang tidak mampu khususnya untuk menjualkan keripiknya dan bisa mengambil fee-nya di keuntungan itu sendiri. Oke, belajar untuk mandiri ya, iya. Cari uang sendiri sambil kuliah. Jadi tidak bisa memberi uang langsung kita, enggak. Oke, bagus sekali komunitasnya sobat kreatif ya, nggak hanya ngomong. Biasanya kalau komunitas kan ngumpul-ngumpul aja, nongkrong-nongkrong aja, tapi tanpa ada sesuatu yang bisa apa yang membuat kita juga bermanfaat buat kita, keuntungan juga buat kita gitu. Oke, sobat kreatif, buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol nih sama komunitas anak kos Medan, mana tahu kalian juga mau bergabung, secara kalian juga ada perantauan kan, atau mungkin mau tahu atau apa ya, informasi mengenai kos-kos yang dekat sama kampus, kalian juga ngasih ini juga nggak sih, ngasih rekomendasi? Oh ya, jadi kita juga ada tim itu Kak, tim di media dan komunikasi. Jadi banyak juga orang yang menanyakan, Bang, di mana sih tempat komunitas yang secara keamanannya, kebersihannya, lingkungannya baik. Jadi kita selalu update juga tentang tempat-tempat kos. Jadi Bang Ipan juga kemarin nyari juga kita Bang ya, di Jalan Madiun Santoso. Kita juga nyari dan kerjasama sama ibu kosnya. Itu kebetulan kemarin kontrakan Kak, bukan kos-kosan. Jadi kita menawarkan harganya juga, kita secara detail jumlah kamarnya semua kita kasih tahu dan alamatnya. Oke, baiklah. Nah, oh ya, aku mau nanya juga, ini komunitas anak kos Medan keseluruhannya anak-anak kuliahan apa mungkin ada yang pekerja, bahkan ada yang pelajar? Ya, baik Bang Ipan. Bang Ipan, gimana Bang Ipan? Kalau di dalam kalau di dalam komunitas ini Kak, kalau untuk pekerja itu saya rasa belum ada ya. Tapi kalau untuk belajar, kalau udah ada lah. Ya contohnya seperti yang tadi kan, dari berandan 2 orang. Kalau untuk pekerja belum ada lah. Belum Selebih mayoritasnya lebih anak kuliah sih Kak. anak kuliah sama pelajar paling beberapa. Iya. Kalau udah bekerja bukan anak kos lagi namanya. Iya. Ada mau kan? Kontrakan. Benar. Oke, sampai kali buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol silakan di 8633132 dan juga 0811 615928. Nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol lagi sama komunitas anak kos Medan. Luar biasa. Salam komunitas luar biasa. Dari Berandan datang ke Medan gitu. Luar biasa ya. Ada juga sih Kak dari kemarin malam. Malam ini nanya ada nggak cabang komunitas anak kos Medan ini? Nggak tahu karena aku mau ikut juga Kak dari malam sama mahasiswa apa Universitas Jakarta UNJ. Nanya juga. Mereka mau gabung semua. Iya, tapi mereka nanya Bang ada nggak cabang komunitas ini? Gitu. Karena Bang, ini kan namanya The Medan Bang, nggak mungkin ada. Cuman kalau memang mau buat aja ya kita. nah, kalau untuk komunitas anak kosnya sendiri di seluruh Indonesia udah ada Pak? Jogja, Medan gitu. Jogja sama Medan. Jogja sama Medan. Iya. Tapi kalau di Jogja juga dia tidak ada orangnya Kak. Dia hanya berdua, tapi selebihnya itu dia tentang kasih tahu tentang info kos saja. Oh, info kos saja. Iya, Jadi nggak terorganisasi, nggak ada kalau ini kegiatan. kan kegiatan kita ada. Ini konsisten nggak sih komunitasnya, nanti cuma beberapa bulan aja, terus nanti nggak tahu lagi mau dibawa kemana? Untuk konsisten ya, karena memang udah
sebenarnya kakak bisa datang ke base campnya itu semua Itu ada ini nggak sih kayak pembinanya gitu, ada Ada. tanggung jawab gitu? Ada. Itu siapa, dari dosen atau? dari dosen dia ngajar di UNSU namanya yang ngasih nasihat aja. Setelah itu juga ada mahasiswa anak IPA, cuman dia adalah orang tua dalam anak Alumni ya. Gitu. Dia selalu memberikan nasihat ketika memang kita udah ini kan agak mulai yang banyak. Kemarin kan ada juga ya Iya, tapi udah mungkin di kantor ibu itu. kemarin juga ada juga sih memang ada perusahaan dari keluarga yang mau ngajak sama. Oh gitu, oh, ada juga Ada. yang Baru ada juga dari perusahaan Korea yang bikin kemarin pas kita bakti sosial kita kan ke Belawan gitu kampung Rampung ada ngasih dana 5.000-an ya. Ada nggak sih yang bidangnya khusus untuk kayak nyari sponsor gitu untuk komunitas? Bidangnya nggak ada sih tapi kalau sosial kan kebetulan sih Sama, Pan. berarti sosial itu Nah ini ya. dia sudah melaksanakan ngasih buku ngasih susu segar Alat tulis ke ke sekolah kampung Belawan. baru gotong royong ya Baru Pak? gotong royong sama apa? Iya, Warga Pak. Ampera. Warga Ampera. Warga Ampera. Sama organisasi lain ya. Pokoknya kalau yang bidang itu semua program kerjanya ada dilaksanain semua, macam renang, olahraga tadi, futsal, terlaksana. Seni, kalau dari seni? Seni dia belajar nari, sama yang kebetulan kita semua mempunyai ada 2 orang potensi seni, nari sama main gitar. Jadi kita juga nyari Yang seni dana. yang cewek-cewek, Ah, yang dari ya. Yang cowoknya itu gitar. Musik gitu. Nah kalau keamanan? Keamanan itu tugasnya ini sih kak. Organisasi. Oke, kita ngobrol on air ya. Semua ngomongkan Elven, RF 2 Medan, suara kreativitas sahabat kreatif. Yuk, mulai lagi sekarang kita masih ngobrol sama komunitas anak kos Medan. Pasti kan masih semangat kan? Baru dibilang semangat nggak ada suaranya. Iya, semangat sekali lah. Tapi luar biasa. Luar biasa. Oke, dan pastinya sahabat kreatif kalian bisa tanya-tanya nih sama komunitas anak kos Medan di via telepon 8463132 dan juga 0811615924. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sahabat kreatif sejarah komunitas anak kos Medan ini, dan ternyata komunitas anak kos ini bukan hanya di Medan aja ya. Iya. Tapi ada 2 kota yang punya komunitas anak kos. Yang pertama Yogyakarta. Jogja sama Medan. Oh, tapi kalian nggak ikut-ikutan gitu kan? Enggak. Apa ada apa sih induknya Jogja gitu kan kayak Enggak ada. Kalau Jogja kan tadi hanya memberikan gambaran tentang tempat kos. Kalau kita kan hari ini memang melaksanakan program dan orangnya memang ada kak. Jadi bedanya komunitas di Jogja dengan di Medan ya tadi itu. Jadi kita ada lebih orang-orang- terorganisasi iya, lebih kalau kalian terorganisasi. ya. Bidang-bidangnya juga ada. Jangan disentuh loh bang. Jadi bilang itu Pas, Kak. sensitif. Iya, Oke, udah, Kak. udah. Nah aku mau nanya nih, tiap bidang ya atau divisi kayak ada keanggotaan, keagamaan, olahraga, wirausaha, seni, sosial, keamanan, media, dan komunikasi. Nah masing-masing ini udah menjalankan ini nggak sih kayak misalnya di event, kalau keanggotaan lah dulu. Iya. Itu Keanggotaan. apa? Misalnya merekrut anggota kah atau Iya. promosi-promosi komunitas ini gitu? Untuk anggota ya kak, keanggotaan jadi tidak jadi dari manapun asalnya tadi, dimanapun kampusnya kita mengajak. Namun kita juga mempunyai ini juga kak syarat. Jadi sebelum teman-teman masuk di komunitas anak kos Medan, kita juga melaksanakan screening lah, tes dulu kita melihat dia memang contohnya narkoba tidak. Jadi kita juga kalau memang hari ini teman-teman ketahuannya narkoba kita langsung blacklist, tidak bisa ikut, nanti terintervensi dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawannya juga rusak jadinya. Berarti harus ada surat ini lah. Ada, jadi ada formulir dari bidang keanggotaannya kak. Ada formulir. Ada, jadi formulirnya itu ada, nanti bisa dilihat di media sosial kita. Jadi alamat kos dan alamat asal
tempat tinggalnya itu harus tertera di situ Kak. Jadi ketika memang teman-teman hari ini sakit ataupun ada apa-apa lah dengan beliau, jadi kita bisa mengabarin nomor orang tuanya ataupun kawan-kawan terdekat. Jadi itu fungsi dari formulir tadi Kak. Dari yang Ada nggak? Bisa gimana Bang Kadlan kan? Pertama kalian dari mana aja asalnya gitu? Untuk asal, kalau saya sendiri asli Medan gitu. Asli Medan, Jadi karena rasanya bermanfaat banget nih komunitas gitu kan, karena dari kegiatannya segi agama, segi sosial, seni dan juga olahraga lengkap gitu. Jadi nggak hanya buang-buang waktu di rumah dan juga bisa berbaur lah dengan teman-teman yang di luar daerah yang saat ini berada di Medan gitu kan. Oke, paling jauh Bengkulu tadi. Bengkulu. Paling dekat Medan. Lupa ya. Kalau yang di sini dari mana aja asalnya? Satu-satu yang megang kamera dari mana asalnya? Aceh. Terus? Dari Aceh. Aceh, Medan. Yang megang kamera satu lagi? Bengkulu. Bengkulu paling jauh. Terus yang lainnya? Brandan. Apa Bang? Dari Labuan Batu Utara. Wih, Labuan Batu Utara, terus Brandan. Aceh. Terus ini? Dari Labuan Batu Utara juga. Oke. Pekanbaru. Aldi. Dari Pakem. Pakam. Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Oke. Paling jauh ada di sini ya Bengkulu ya. Iya. Hadir ya. Bengkulu di UMSU. Ya, Jomsu. Jurusan FKIP FKIP. Oke, semester 7. 1. Oh, satu. Baru masuk. Baru Baru masuk. masuk, Cepet ya. Oke. Nah, gimana caranya untuk gabung sama kalian di komunitas anak kos Medan? Ya pertama seperti yang dari ketua tadi bilang, Kak Heri kan, pertama isi formulir dan kemudian datang ke base camp kita gitu kan. Kalau memang nggak bisa datang, nggak punya kendaraan, Jauh. kalau anak kos kan, Anak kos, ya, benar. kan kita siap jemput gitu. Oh, siapa jemput? Kita siap jemput. Jadi Wah. Bang Irfan ini sering jemput-jemput. Bisa lah, Bisa lah ya. Ah, dan Oke, kemudian- gocek ya, Gocek. gocek. Oke, ya. Jadi kemudian setelah itu kita kan melihat keaktifannya, jadi nggak langsung kita jadikan anggota ataupun nanti pimpinan selanjutnya, tapi kita lihat dulu keaktifannya dan kegiatan, kemudian ikut rapat atau ikut penyusunan dari konsep kegiatan itu atau enggak gitu ya. Atau aktifkah dia di kampus itu gitu kan ya? Anak tawannya cuma ini aja, tahu sekedar dia namanya aja dari kampus itu tapi jarang masuk kelas, gitu kan? Tahu lah ya.